Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Ambujaina SHMH. Pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-7 pada mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Tetapi sebelum saya mulai perkuliahan kita, sedikit saya ulas pembahasan tentang pertemuan ke-6, di mana kita membahas tentang social burn, kemudian self-control theory, kemudian technique of naturalization, kemudian personal and social control, dan yang terakhir kita bicara tentang containment theory. Baik, pada pertemuan hari ini kita bahas tentang teori-teori perspektif lainnya, yaitu labeling theories, conflict theories, dan radical critical criminology. Teori perspektif lainnya, ini menurut teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi kriminal oleh hukum, maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan ini dapat disebut sebagai seorang penjahat. Nah, teori labeling theories ini dikemukakan oleh Edwin Limert. Kemudian conflict theories ini dikemukakan oleh George B. Ford. Kemudian radical criminology ini oleh para kriminologi atau para kriminolog Marxis. Labeling theories adalah kriminal teori sebagai orang bersifat jahat atau evil yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Labeling theories oleh Edwin Limert bahwa hal ini merupakan penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder, atau primary definition dan secondary definition. Kemudian terjadinya secondary definition, ini seorang individu melakukan perbuatan penyimpangan yang ringan atau sederhana, seperti melempari mobil tangga dengan bantuan. Terjadinya suatu reaksi sosial yang informal, seperti misalnya tetangga itu marah. Kemudian individual tersebut melanjutkan pelanggaran aturan. Ia melepaskan anjing tetangganya itu keluar halaman. Kemudian terjadi peningkatan reaksi sosial. Tetangga tersebut memberitahu orang tua anak tadi. Kemudian individu tadi melakukan perbuatan penyimpangan yang lebih serius. Ia melakukan pencurian toko ringan. Ini masih primary definition. Kemudian terjadi suatu reaksi formal. Anak muda itu diadili sebagai seorang penjahat di pengadilan. Kemudian anak muda itu kini diberi label nakal atau jahat oleh pengadilan, oleh tetangganya, teman-temannya, dan oleh orang lain. Anak muda itu mulai berpikir tentang dirinya sendiri sebagai delinquent. Dia bergabung dengan anak-anak muda lainnya. Kemudian individu itu melakukan penyimpangan lain melebihi serius yang awal tadi, bahwa seperti merampok toko bersama anggota geng lainnya. Kemudian anggota itu kembali ke pengadilan anak, mendapat lebih banyak lagi catatan kejahatan, semakin jauh dari masyarakat konvensional dan menempuh jalan hidup separuhnya menyimpang. Konflik teori ini mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut mereka, pertarungan atau struggle untuk kekuatan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam konflik teori ini dikemukakan oleh George B. Ford pada tahun 1896 sampai dengan tahun 1967, bahwa orang pertama kemudian menghubungkan teori konflik dengan kriminologi, kemudian individu-individu terkait bersama dalam kelompok karena mereka social animals dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi oleh tindakan kolektif. Kemudian menurut Marx and Engels, di mana konflik kepentingan antara kelompok-kelompok berbeda akan tingkatan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Kemudian mereka yang menerima lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi dari pengaturan begitu mereka tahu perlakuan kasar yang mereka dapatkan. Kemudian kelompok-kelompok itu cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, di mana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa retribusi atau sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.
Kemudian radikal kriminologi, The New Criminology, ini merupakan kriminolog Marxis di mana pelopornya yaitu Ian Taylor, kemudian Paul Welton, kemudian Jack Young, di mana dapat disimpulkan bahwa kelas bawah, kekuatan buruh dari masyarakat industri yang dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara pemilik buru-buru itu hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antara mereka. Baik, dari apa yang saya sampaikan dapat disimpulkan, menurut teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi kriminal oleh hukum, maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Nah, dalam teori ini ada 3 teori, yaitu labeling teori, konflik teori, dan radikal kriminologi. Baik, pada pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.